udahlah, jangan terus-terusan menyalahkan pelatih, karena ini bukan sepenuhnya salah beliau. Oke, jadi atas kekalahan kemarin dari Indonesia vs Australia yang kita kalah dengan skor telak 5-1, saya yakin dengan hasil ini, saya pastikan para fans seluruh Indonesia pasti akan merasakan sakit hati, betul-betul sakit hati. Karena apa? Alasan pertama, ya, ada pemecatan pelatih, ya, dimana pemecatan itu, ya, alasannya belum terlalu jelas, belum terlalu belum bisa ditimbang oleh masyarakat Indonesia itu penuh, sangat butuh gitu loh. Nah, gitu loh. Oke. Dan yang kedua, pelatih yang melatih sekarang itu untuk track recordnya belum pernah melatih timnas, ya, tim nasional, ya, dalam artian tim nasional, bukan artian kalau klub dia sudah pernah, tapi untuk tim nasional dia belum pernah untuk menangani. Menurut saya dua itu sudah cukup lah untuk menjadi alasan yang sangat-sangat kompeten untuk para fans timnas jikalau sekarang kecewa dengan hasil ini, ya. Saya juga heran kenapa kok ada pengganti pelatih di saat kita berjalan sudah di tengah-tengah gitu loh. Kalau ganti pelatih ya silahkan, tapi gantilah pelatih itu setelah selesai gitu loh, setelah selesai kualifikasinya sekarang ini. Jangan sampai kita pas kualifikasi sudah berjalan setengah, ya, dan hasilnya pun kelihatan, ya, meskipun nggak bagus tapi kelihatan, ya, itu paling tidak kita harus teruskan. Jangan sampai kita harus memotongnya dan mengganti pelatih baru, karena meskipun sebagus-bagusnya pelatih, sebagus-bagusnya pemain, ya, kalau ada sesuatu yang baru di situ pasti memerlukan adaptasi, pasti. Dan kita sudah berjalan setengah gitu loh. Jadi kalau kita berbicara tentang kalau kita berbicara adaptasi, ya mohon maaf ini nggak bisa, karena kita sudah berjalan setengah gitu loh. Tinggal sedikit langkah lagi kita sudah selesai, entah lolos atau tidak. Nah, itu kalau saran saya, kan, kalau dari pemikiran saya, paling tidak ganti pelatih itu setelah selesai kualifikasi ini. Jadi paling tidak lolos atau tidaknya itu kita bisa menentukan, dan kita bisa kalau kecewa itu ya kecewanya ya karena ini gitu loh. Jangan sampai kita sekarang kalau nggak lolos terus kecewanya karena ini juga karena ini, kan lebih yang saya takutkan seperti itu loh. Kalau sampai ada yang satu pelatih pengganti ini nggak berhasil, lalu imbasnya nanti ke sini, lalu ke sini lagi. Nah, itu loh. Nah, sekarang kita intip lagi, ya, kenapa timnas Indonesia kali ini bisa kalah. Nah, yang paling kompeten dan paling signifikan kita lihat, ya, kita sebagai pengamat sepak bola, ya kan, kita harus juga mengamati secara, bukan secara teori saja, tapi secara bagaimana kita bermainnya. Oke. Alasan pertama, kita nggak bisa menang atas Australia kali ini, padahal dahulunya kita bisa menang imbang. Alasan yang paling mutlak adalah kita baru saja ganti pelatih, dan pastinya, ya, yang tadi saya sampaikan, sebagus-bagusnya pelatih, ya, meskipun dia sebagus apapun, pasti yang namanya dengan pemain baru dan belum dikenal sama sekali, pasti memerlukan adaptasi, ya, pasti memerlukan adaptasi, pasti itu, ya. Dan gimana, kalau kita berbicara adaptasi kan nggak mungkin, ya, karena kita sudah berjalan loh.